Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sejarah tokoh perjuangan Islam di Nusantara. Kelompok 3 terdiri dari Binti Wulandari dengan NIM 201600078. Kemudian Muhammad Hafidul Ilmi dengan NIM 201600109. Kemudian Muhammad Alim Al-Hakam dengan NIM 205500033. Kemudian Novita Julia Krisnawardani dengan NIM 208000122. Kemudian saya sendiri Yuli Nurlaili dengan NIM 208000126. Next. Kemudian biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan akan dibacakan oleh teman saya. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok pahlawan nasional dan juga pendiri organisasi Islam bernama Muhammadiyah, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, di bawah naungan Sri Sultan Hamengkubuwono VII pada tanggal 1 Agustus 1868. Ia memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Silsilahnya adalah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, Jatinom, Demang Drujung, Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadra, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwish atau Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan pernah menjadi santri dari Kiai Soleh Darat selama 2 tahun bersama. Sebelumnya keduanya sudah saling mengenal ketika belajar di sebuah pesantren di Madura di bawah asuhan Kiai Khalil Bangkalan. Singkat cerita, keduanya kembali ke kampung masing-masing. Ahmad Dahlan ke Yogyakarta, sedangkan Hasyim Asy'ari ke Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1909, Ahmad Dahlan masuk ke organisasi Budi Utomo, sebuah organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis yang berdiri 1 tahun sebelumnya. Setelah 3 tahun berselang, tepatnya tanggal 18 November atau 8 Dzulhijjah, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah. Organisasi ini mulai menyebar ke berbagai daerah dan banyak bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. 11 tahun pasca mendirikan Muhammadiyah, ia berpulang menghadap Yang Maha Kuasa, tepatnya tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Mendiang dimakamkan di Kampung Karangkajan, Brontokusuman, Yogyakarta. Atas jasanya itu, gelar pahlawan nasional disematkan oleh pemerintah Indonesia kepada Ahmad Dahlan pada tahun 1961. Selain itu, kisah hidupnya juga difilmkan dengan judul Sang Penjerah yang dirilis tahun 2010 lalu. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Ada beberapa faktor berdirinya Muhammadiyah, diantaranya sebagai berikut. Faktor subjektif adalah faktor yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, dan meneliti dan mengkaji kandungan isinya. Faktor objektif. Di dalam faktor objektif dapat dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat meliputi ketidakmurnian
amalan Islam akibat tidak dijadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai salah satu rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Sedangkan faktor objektif yang bersifat eksternal, yaitu meliputi semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tujuan berdirinya misi ini ialah mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupkan sifat tolong-menolong, mendirikan tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak agar menjadi umat Islam yang berarti, berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, serta berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat. Rumusan tujuan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Desember 1950. Pola pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan. 1. Pemikiran pendidikan Islam Ki Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan integralitik Ki Haji Ahmad Dahlan tahun 1867 sampai 1923 adalah tipe man of action sehingga sudah pada tempatnya apabila mewariskan cukup banyak amal usaha bukan tulisan. Oleh sebab itu, untuk menelusuri bagaimana orientasi filosofis pendidikan beliau, mesti lebih banyak merujuk pada bagaimana beliau membangun sistem pendidikan. Namun, naskah pidato terakhir beliau yang berjudul Tali Pengikat Hidup menarik untuk dicermati karena menunjukkan secara eksplisit konsen beliau terhadap pencerahan akal suci melalui filsafat dan logika. A. Mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah pendidikan agama, yaitu dengan mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda. B. Memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda dengan contoh metode dan sistem pendidikan baru yang diberikannya Ki Haji Ahmad Dahlan juga ingin memodernisasi sekolah keagamaan tradisional. Next. 2. Pemikiran sosial keislaman. Sosial keislaman yang dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan diawali dengan menggelar di Quake Sekolah Raja di Yogyakarta dan Ople di School for Inland sebuah sekolah untuk pegawai pribumi di Magelang. Beliau juga menjadi khotib tetap di Masjid Agung. Pamornya segera terlihat karena kepiawaiannya berdakwah, berwawasan luas, dan jujur. Itu sebabnya pihak Keraton Yogyakarta memberikan gelar khotib amin. Ki Haji Ahmad Dahlan terus-menerus memikirkan langsung yang dinilainya masih perlu banyak perbaikan di sana sini. Salah satunya adalah tetanggara kiblat di masjid-masjid Yogyakarta, termasuk pula Masjid Keraton. Hal itu karena Masjid Keraton yang menjadi barometer, maka arah kiblat di masjid ini yang pertama kali dilakukan perubahan arah kiblatnya, tetapi Ki Haji Ahmad Dahlan tidak mau mengubahnya secara
dadakan. Ia lebih menekankan adanya dialog untuk meyakinkan sasaran dakwanya atau orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Tokoh-tokoh Muhammadiyah. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan. 2. Kiai Haji Ibrahim. 3. Kiai Haji Mas Mansur. 4. Ki Bagus Hadi Kusuma. 5. A.R. Sultan Mansur. 6. Kiai Haji Ahmad Badawi. 7. Kiai Haji Fakih Usman. 8. Kiai Haji Arfakhruddin. 9. Profesor Dr. Haji Amin Rais. 10. Profesor Dr. Haji Muhammad Din Syamsuddin. Next. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perjuangan dan pembaharuan Ahmad Dahlan meliputi 5 hal, yaitu satu, pembetulan arah kiblat yang biasanya menghadap arah barat diubah menjadi arah barat laut sesuai dengan perhitungan ilmu falak. Kedua, perhitungan 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Masyarakat sering menggunakan sistem aboge, yaitu sistem penghitungan Jawa. Setelah itu, Dahlan mengubahnya berdasarkan perhitungan ilmu hisab dan disetujui oleh Sultan. 3. Penolakan secara segala praktek bid'ah dan kufarat. 4. Mensintesiskan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat yang sesuai jiwa Islam. 5. Peka terhadap kehidupan masyarakat sebagaimana digariskan dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7. Lanjut. Tidak hanya itu, dalam buku Kiai Haji A.R. Fakhruddin, Ketua Muhammadiyah pada tahun 1968, berjudul Menuju Muhammadiyah, menyatakan bahwa yang dikerjakan Ahmad Dahlan sepanjang kepemimpinannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan tauhid, pengesahan terhadap Allah SWT, meluruskan keberadaan Allah sebagai Sang Khalik, hubungan Allah dan manusia tanpa perantara apapun. 2. Meluruskan cara beribadah kepada Allah. 3. Mengembangkan akhlak karimah, etika sosial dan tata hubungan sosial sesuai tuntunan Islam. Segala bentuk perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan telah membuahkan hasil yang nyata, walaupun selalu mendapatkan tekanan, tantangan dan rintangannya berat. Namun hal tersebut tidak mengurangi untuk patah semangat. Kesabaran dan keuletan Kiai Haji Ahmad Dahlan terus berusaha mengatasinya tanpa memperhatikan betapa beratnya rintangan dan tantangan. Lanjut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar.